Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubai dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 211111088. Langsung saja, di video ini saya akan menyampaikan kaidah tafsir pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 dan ayat 67 dan ayat 72. Langsung saja, yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyikan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Pada ayat di atas mengandung takdim dan takhir, di mana kata sholat didahulukan pengucapannya karena lebih diprioritaskan. Imam Fahri Ar-Razi menjelaskan bahwa mendahulukan salat pada ayat ini karena sholat adalah ibadah badaniyah yang paling mulia, dan zakat merupakan ibadah yang paling mulia pada harta. Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, di mana sholat merupakan hubungan harmonis secara vertikal antara manusia dengan Allah, dan zakat merupakan hubungan harmonis secara horizontal, hubungan sesama manusia. Keduanya sama pentingnya, akan tetapi sholat tentunya lebih didahulukan. Ayat ini masuk pada kaidah takdim wa takhir yang kaidah kedua, yaitu orang Arab tidak akan mendahulukan sesuatu kecuali apa yang menjadi perhatiannya lebih utama. Bahwa kebiasaan orang-orang Arab ahli Busah bila mengabarkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan orang lain juga terlibat dalam hukum tersebut atau pada apa yang diberitahukan itu, maka dia akan mengatakan satu sama lain dengan wawu yang tanpa menghiraukan terbitnya kalimat. Maka mereka memulai dengan mendahulukan sesuatu yang lebih penting atau yang lebih diprioritaskan. Lalu ayat selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 67 yang berbunyi wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Dan ayat selanjutnya yaitu Surah Al-Baqarah ayat 72
yang berbunyi wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, yang artinya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Keterangan ucapan Nabi Musa pada ayat di atas diungkapkan setelah terjadinya perselisihan dan saling tuduh menuduh atas peristiwa pembunuhan tersebut. Jika kedua ayat tersebut di atas kita amati, maka akan nampak bagi kita bahwa ayat 72 sebenarnya merupakan sebab atau latar belakang terjadinya perintah penyembelihan sapi betina yang terdapat pada ayat pertama, ayat 67. Dan pada alifnya, latar belakang selalu berada di depan, akan tetapi pada kedua ayat di atas justru sebaliknya. Al-Baghawi berkata bahwa ayat 72 di atas merupakan awal kisah, walaupun pada urutan tilawahnya berada setelah ayat 67. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Wahidi bahwa perselisihan dan saling tuduh menuduh atas pembunuhan tersebut terjadi sebelum peristiwa penyembelihan. Kedua ayat ini masuk kaidah takdim wa ta'khir yang kaidah pertama, yaitu penyebutan suatu kata atau kalimah baca ayat tidak berarti terdahulu dalam realitas ataupun hukumnya. Kaidah ini butuh penjelasan karena bentuk-bentuk takdim dan takhir dalam Al-Quran mempunyai beberapa arti. Kadang redaksi ayat didahulukan karena beberapa alasan, misalnya karena realitasnya memang terdahulu, atau didahulukan karena mengandung makna kemuliaan, atau terkadang didahulukan karena sulitnya untuk dijelaskan atau muskil, dan setelah dikaji dengan pendekatan takdim wa ta'khir maka makna menjadi jelas. Mungkin sekian itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.